Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di awal tahun di dalam persekutuan online Komisi Wanita GKY Pluit. Kita bersyukur kepada Tuhan kita yang terus memelihara dan memimpin hidup kita baik di sepanjang tahun yang lalu maupun juga di awal tahun ini. Kami bersama teman-teman ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita berdoa kiranya Tuhan akan terus menolong dan memimpin jalan kehidupan kita. Ibu-ibu, saya yakin dan percaya kita semua mempunyai Allah yang besar, mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita, mempunyai Allah yang penuh rahmat dan anugerahnya. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya, begitu besar kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Hanya anugerahnya kita boleh menjalani hidup ini. Kita angkat pujian kembali. Hanya anugerah Tuhan. Kaulah Tuhanku, menuntun hidupku. Di gunung dan di lembah menyertai selalu. Di lautan manusia Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu.
kasih-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu menuntun sepanjang hidupku. Ya, tangan kasih Tuhan yang menuntun sepanjang hidup kita. Mari ibu-ibu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami menjadi milik-Mu, menjadi kepunyaan-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu yang berkelimpahan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh ada saat ini, kami boleh dapat bersekutu walaupun hanya melalui persekutuan online. Kami berbeda tempat, berbeda jarak, tetapi kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan dekat dengan kami, dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, yang menuntun dan memimpin kami, memberkati setiap kami, para ibu-ibu yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan cerahkan hati dan pikiran kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Semua yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah pengajaran-Mu Bapa boleh membantu kami mengalami perubahan, menghadapi hidup yang penuh pergumulan ini. Ketika kami jatuh, bahkan ketika kami tergeletak, kami tidak akan binasa karena kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami ingin serahkan setiap kami ingin serahkan untuk tim multimedia yang sangat membantu kami. Dan kami juga serahkan setiap alat-alat perangkat yang digunakan, semuanya boleh berfungsi dengan baik. Tuhan berkati kami, berkati acara ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan membaca 2 ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal keempat ayat ke-16 dan ke-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tema dari ayat yang baru kita baca, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kita sebentar nanti akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita persiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu
Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Winnie. Shalom, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan persekutuan online Komisi Wanita GKY Pluit. Ini adalah persekutuan yang pertama pada tahun 2021 ini. Izinkanlah saya mengucapkan selamat tahun baru kepada ibu-ibu sekalian. Kiranya di dalam tahun yang baru ini kita boleh semakin dekat kepada Tuhan, kita boleh semakin mencintai Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema, yaitu bangkit dari keterpurukan. Mari ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya di antara Kades dan Bered. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kita membaca lagi firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 14 sampai yang ke-21. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga,
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Pada saat ini Tuhan persiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus kiranya berbicara kepada setiap kami, agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi sumber penghiburan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan, boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020 dan kita boleh masuk tahun yang baru. Hari-hari yang sangat sulit sudah kita lewati. Masa-masa yang sulit di depan kita masih harus kita jalani. Tapi kita tidak sendirian, ibu-ibu sekalian. Ada tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Karena itu sebagai wanita yang beriman, kita harus kuat, semangat, dan optimis. Kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita bukan hanya menghadapi paket hemat ibu-ibu sekalian, tapi paket komplit. Komplit dengan krisis kesehatan, krisis ekonomi, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Ada seorang ibu berkata kepada saya seperti demikian. Ibu, sebelum COVID, hubungan saya dengan suami memang sudah kurang harmonis, Bu. Tapi dengan adanya COVID, kami tambah lagi tidak harmonis. Ibu-ibu sekalian, kita mohon kekuatan Tuhan, supaya kita sebagai wanita Kristen yang beriman kepada Tuhan, istri yang bijaksana, kita bisa menghadapi semuanya dengan sabar dan tegar. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol di dalam kehidupan ini, khususnya ketika kita menghadapi krisis COVID-19. Yang bisa kita kontrol adalah menjadi tanggung jawab kita. Misalnya kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga emosi kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan melindungi kita. Namun ibu-ibu sekalian, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, kita serahkan kepada Tuhan yang akan mengontrol semuanya itu. Karena semuanya itu di luar kendali kita. Di dalam tahun yang baru ini, ibu-ibu sekalian, saya ingin memberikan kepada ibu-ibu 2 ayat firman Tuhan kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama dari Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat firman Tuhan yang kedua saya berikan buat ibu-ibu sekalian, yaitu 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ibu-ibu sekalian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Ketika kita menghadapi krisis, masalah yang bertubi-tubi, membuat kita hampir give up, kita bisa memilih sikap, menyerah, putus asa, atau memilih untuk bangkit dari keterpurukan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16 mencatat kisah tentang Abraham, Sarah, dan Hagar. Mereka sama-sama mempunyai pergumulan. Sarah dan Abraham bergumul karena tidak punya anak. Ibu-ibu sekalian, pada zaman dulu, kalau wanita itu mandul, itu dianggap sebagai kutukan Tuhan. Satu aib kutukan Tuhan. Sehingga kita bisa membayangkan betapa Sarah itu sangat tertekan kehidupannya. Berbeda pada zaman sekarang ya ibu-ibu sekalian. Ada pasangan-pasangan yang memilih sengaja untuk tidak mau punya anak. Istilahnya no child double income. No child double income. Tidak punya anak tapi kita punya income yang double untuk enjoy life. Nah tentu saja ibu-ibu sekalian hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk beranak cucu. Tuhan sudah berjanji memberi keturunan kepada Abraham. Dan anak yang dijanjikan itu tidak muncul-muncul. Sudah berdoa dan berdoa, anak itu tidak muncul-muncul juga. Tuhan belum juga menjawab doa-doa mereka.
Lalu mulailah goyah iman Sarah dan Abraham. Sarah mulai memikirkan cara yang lain. Bagaimana caranya supaya suamiku bisa segera punya anak. Kemudian Sarah memilih Hagar, seorang budak yang mereka dapatkan pada waktu mereka mengungsi ke Mesir, untuk menjadi selirnya Abraham. Kenapa Hagar yang dipilih? Mungkin Hagar ini orangnya lumayan cantik, cukup cerdas, penurut, dan menjadi budak kesayangan dari Sarah. Karena itu Sarah memilih Hagar di antara sekian banyak budak. Dipilihlah Hagar untuk menjadi selir dari Abraham. Nah, ibu-ibu sekalian, kehidupan Hagar itu seperti roller coaster. Dari seorang budak menjadi selirnya Abraham. Dan selama 17 tahun dia hidup bersama dengan Abraham dan Sarah dan anaknya Ismail. Kemudian sesudah 17 tahun dia bersama-sama Abraham dan Sarah dan menjadi selirnya Abraham. Dia diusir begitu saja dari rumah Abraham. Dari kedudukan yang rendah sebagai budak, kemudian diangkat tinggi-tinggi, kemudian dibanting habis-habisan. Ibu-ibu sekalian, tetapi kita melihat Hagar adalah contoh, gambaran kisah dari sekian banyak wanita yang bisa bangkit kembali dari keterpurukan karena dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi memberikan Hagar kekuatan sehingga dia bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Kita bisa membayangkan ibu-ibu sekalian, apa jadinya Hagar kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Dia pasti akan hancur-hancuran kehidupannya. Kita sering mendengar banyak wanita yang karena putus asa dengan begitu rupa, give up luar biasa, akhirnya mengambil jalan yang pintas, menghabiskan nyawanya dengan bunuh diri dan sebagainya. Hagar tidak berbuat seperti demikian. Dia berjumpa dengan Tuhan, atau katakanlah Tuhan yang menjumpai Hagar sehingga dia menjadi kuat kembali dan bisa bangkit dari keterpurukan. Kita melihat ibu-ibu sekalian, Sarah di dalam kisah ini. Kita tentu sudah sangat mengenal tentang Sarah. Sarah mencoba menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, dengan caranya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Sarah, dia mencoba menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan mengaruniakan anak kepada Abraham dan Sarah. Mereka sudah menunggu kira-kira 10 tahun lamanya. Tunggu, bergumul antara kebutuhan seorang anak, menantikan seorang anak, antara kebutuhan seorang anak dan realita bahwa Sarah itu mandul dan usianya makin hari makin tua. Lalu apa yang dipikirkan oleh Sarah? Siang dan malam yang dipikirkan Sarah fokusnya hanya satu. Kapan saya punya anak? Kapan saya bisa seperti wanita yang lain? Lama-kelamaan ibu-ibu sekalian, keinginan untuk bisa punya anak itu menjadi berhala yang menguasai seluruh hati dan pikiran Sarah. Ibu-ibu sekalian, marilah kita berwaspada. Keinginan yang kuat, kebutuhan, bahkan keinginan yang kuat di dalam diri kita yang belum terpenuhi, lama-kelamaan tanpa kita sadari bisa berubah menjadi berhala di dalam hati kita, impian berhala di dalam kehidupan kita yang menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Sarah akhirnya memilih Hagar, budak kesayangannya, untuk menjadi selirnya Abraham. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, Sarah ingin memakai caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Bukan solusi yang terbaik yang dia dapatkan, sebaliknya menghasilkan masalah baru. Penderitaan bagi dirinya, bagi Abraham, bagi Hagar, bagi Ismail. Membuat masalah itu semakin kompleks dan membawa penderitaan bagi orang lain. Sarah
tidak melibatkan Tuhan karena dia tidak percaya Tuhan bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masalahnya. Ibu-ibu sekalian, ketika kita menghadapi satu masalah yang berat, kita harus percaya, beriman, berserah kepada Tuhan. Kalau kita sudah doa, kita harus percaya, kita harus beriman, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bukan hanya membantu kita memecahkan masalah kita, tapi Tuhan menyediakan solusi yang terbaik bagi kita. Amin, ibu-ibu sekalian. Saya percaya kita semua mengaminkan. Di dalam ayat yang kedua, pasal yang ke-16, kita melihat di sini dikatakan, Sarah berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ibu-ibu perhatikan di sini, Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ibu-ibu sekalian, kita harus sangat berhati-hati dan bijaksana ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak dan suami kita. Karena apa yang kita ucapkan, nasihat kita itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi mereka. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 21 dikatakan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Jadi biarlah ibu-ibu sekalian, Tuhan memakai bibir kita memberikan advice yang baik bagi suami, bagi anak-anak kita, bagi teman-teman kita sekalian. Kisah selanjutnya seperti yang kita tahu, Hagar segera mengandung. Karena dia sudah mengandung, dia berubah sikap menjadi sombong dan meremehkan majikannya Sarah. Sarah tidak tahan, hatinya panas dan menyiksa Hagar. Tentu siksaan Sarah itu tidak tanggung-tanggung ibu-ibu sekalian. Sampai Hagar itu tidak tahan dan ingin melarikan diri dan sudah melarikan diri dari rumah Abraham. Siksaannya itu tidak tanggung-tanggung. Kita melihat di sini Hagar menyelesaikan masalah dengan lari dari realita. Kalau tadi Sarah menyelesaikan masalahnya dengan menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sekarang Hagar menyelesaikan masalahnya dengan lari dari realita. Hagar tentu sudah tidak tahan lagi. Di puncak keterpurukannya ia ingin lari dari kenyataan hidup. Tujuannya adalah pulang ke Mesir kepada keluarganya. Kita membayangkan ibu-ibu sekalian, seorang perempuan muda yang sedang hamil, sendirian berjalan di tengah-tengah padang gurun, tanpa bekal apapun juga. Dia berjalan sendirian, penuh dengan resiko, penuh dengan bahaya, saudara ibu-ibu sekalian. Di tengah-tengah situasi yang sangat kacau, masa depan yang gelap, Hagar akhirnya bertemu dengan Tuhan yang melihat semua penderitaannya. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8 di sini dikatakan malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Ibu-ibu sekalian, inilah pertama kali dalam catatan Alkitab malaikat menjumpai manusia. Dengan kata lain, Hagar di dalam catatan Alkitab pertama kali dicatat dengan jelas malaikat menjumpai manusia. Memang pernah Abraham dijumpai oleh malaikat juga, ya. Tapi ini pertama kali ditulis dengan jelas malaikat menjumpai Hagar. Malaikat dengan tegas memerintahkan kepada Hagar untuk kembali kepada nyonyanya. Ibu-ibu sekalian, perintah ini untuk kembali kepada nyonyanya ini kelihatannya kejam. Kelihatannya kejam. Tapi ini adalah solusi yang terbaik. Hagar, engkau harus ingat statusmu sebagai budak. Engkau harus menerima realita hidup. Jangan lari dari kenyataan. Ibu-ibu sekalian, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau Hagar terus meneruskan perjalanannya di padang gurun. Di tengah jalan dia akan bertemu dengan binatang buas. Di tengah jalan
dia akan bertemu dengan musafir-musafir yang jahat yang akan menghancurkan kehidupannya. Untung Hagar taat kepada perintah malaikat Tuhan ini. Dia kembali lagi kepada Abraham. Ibu-ibu sekalian, Hagar hanya melihat satu jalan, tapi Tuhan menunjukkan jalan yang lain yang lebih baik bagi Hagar. Ketika kita menghadapi satu masalah, kita hanya melihat satu jalan keluar. Bahkan seringkali jalan buntu, ibu-ibu sekalian. Tapi Tuhan punya 1001 jalan untuk membantu kita. Ketika kita menghadapi satu masalah, bahkan masalah yang sangat berat, kita hanya melihat satu jalan, ibu-ibu sekalian, jalan yang buntu, jalan yang gelap. Tapi Tuhan mempunyai 1001 jalan untuk membantu kita. Puluhan tahun yang lalu di Singapura, ada seorang ibu muda yang karena tekanan yang amat berat, dia tega menjatuhkan putrinya yang baru berusia 2 tahun dari lantai 12 apartemennya. Sesudah anaknya, putrinya itu dia lemparkan dari apartemennya ini, dia sendiri kemudian terjun bebas, bunuh diri. Ibu dan anak akhirnya mati seketika. Ibu-ibu sekalian, keesokan harinya berita ini menjadi hot news di koran-koran di Singapura. Di akhir daripada berita ini, wartawan menuliskan satu kata-kata kesimpulan seperti demikian. Jikalau ibu ini punya keberanian yang begitu besar, berbuat seperti demikian, punya keberanian yang begitu besar berbuat seperti demikian, menjatuhkan anaknya, menjatuhkan diri, dan bunuh diri. Mengapa dia tidak punya keberanian untuk melanjutkan perjalanan hidupnya? Mohon kiranya Tuhan memberi kita keberanian dan endurance, ketekunan menghadapi tantangan hidup yang berat ini. Menghadapi tantangan hidup masa pandemi yang berat ini. Mohon Tuhan memberi kita keberanian, ibu-ibu sekalian. Memberi kita endurance, ketekunan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan bukan memberi kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian. Ibu-ibu sekalian, kita minta keberanian dari Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta keberanian dari Tuhan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Dengan iman kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir yang kita akan renungkan. Allah adalah Allah yang mendengar dan melihat sengsara umatnya. Ia juga adalah Allah yang mendengar dan melihat sengsara setiap kita. Perjumpaan pribadi Hagar dengan Allah itu 2 kali, ibu-ibu sekalian. Kali yang pertama yaitu ketika Hagar dia lari dari Sarah, yaitu pada waktu dia sedang mengandung. Kali yang kedua, pada waktu Abraham mengusir Hagar dan Ismail, meninggalkan rumahnya. Ketika itu Ismail sudah berusia remaja, diusir oleh Abraham, meninggalkan rumahnya begitu saja. Hagar waktu itu benar-benar terkatung-katung dan hancur-hancuran. Pada saat puncak penderitaan inilah Tuhan melalui malaikatnya datang berjumpa kembali dengan Hagar. Memberikan janji, menghibur dan menguatkan Hagar. Janji inilah ibu-ibu sekalian yang dipegang oleh Hagar. Janji inilah yang membuat Hagar berani bangkit daripada keputusasaan. Ajaibnya ibu-ibu sekalian, janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Hagar ini persis sama dengan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan akhirnya janji ini digenapi di dalam diri Ismail. Kalau kita membaca Alkitab selanjutnya, Ismail kemudian memiliki 12 anak. Dan semua keturunan Ismail itu
menjadi 12 raja di daerah timur. Hagar melahirkan anak dan Tuhan memberkati Hagar, dan 12 anak Ismail kemudian menjadi raja di daerah timur. Ibu-ibu sekalian, perjumpaan pribadi Hagar dengan Tuhan sudah merubah seluruh kehidupannya. Dia tidak takut lagi, dia bangkit, dia berani menghadapi tantangan hidupnya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan menjadi titik awal perjalanan Hagar bersama dengan Tuhan. Hagar masuk dalam satu relasi yang baru dengan Tuhan, mempertajam identitasnya, merubah perspektifnya, bahwa ia di mata Tuhan, dia bukan seorang budak yang tidak ada nilainya, seperti penilaian Sarah dan Abraham. Di mata Tuhan ia adalah seorang wanita yang punya dignity, punya harga diri, berharga dan bernilai di mata Tuhan. Kemudian dari perjumpaan Hagar dengan Tuhan ini, Hagar menamakan tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan itu adalah El Roi. Katanya, bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku? Bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku? Sumurnya disebut sumur Lahai Roi. Sumurnya disebut sumur Lahai Roi, yang berarti di sini aku telah melihat Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Hagar, berilah nama kepada anakmu Ismail. Ismail itu artinya Tuhan sudah mendengar. Tuhan mendengar atau Tuhan sudah mendengar. Jadi setiap kali ya kita tahu jarak usia antara Ismail dan Ishak itu cukup jauh ya, belasan tahun begitu ya. Jadi setiap kali Hagar atau Abraham atau Sarah memanggil Ismail, Ismail, berarti mereka mengatakan Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah mendengar, Allah sudah mendengar. Ibu-ibu sekalian, Allah memerintahkan kepada Hagar untuk memberi nama Ismail, untuk mengingatkan kepada Abraham dan Sarah bahwa doa-doa kalian sudah aku dengar. Tinggal waktunya saja aku akan mengabulkan. Ibu-ibu yang saya kasihi, demikian juga doa-doa kita walaupun belum digenapi, Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah mendengar, ada waktunya Tuhan akan menggenapi. Ketika kita berada di puncak pergumulan, itulah momen di mana Tuhan ingin encounter kita secara pribadi. Ketika kita berada di puncak pergumulan, itulah momen di mana Tuhan ingin encounter kita secara pribadi, menjumpai kita pribadi. Tuhan ingin membentuk hati kita, menghancurkan ego kita, mengevaluasi kembali prioritas kehidupan kita, agar kita semakin bertumbuh, makin berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kita kekuatan yang baru untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Agar kita semakin bertumbuh, semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu ibu-ibu sekalian, marilah kita dengan semangat bangkit bersama dengan Tuhan. Di sini saya memberikan beberapa, mengakhiri firman Tuhan ini dengan memberikan beberapa solusi ya, solusi kepada kita sekalian. Solusi buat kita ketika kita berada di puncak keterpurukan. Yang pertama, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri artinya kita menenangkan hati pikiran kita. Kita berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, marilah kita memiliki perspektif yang baru menghadapi kehidupan ini, menghadapi pergumulan hidup ini, menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Yaitu kita menghadapinya dengan perspektif yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, marilah kita menanti Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kita tidak memaksa Tuhan mengikuti agenda kita, tapi biarlah kita menyerahkan hidup kita di dalam agendanya Tuhan. Karena ada waktunya bagi Tuhan untuk menyelesaikan semua persoalan pergumulan
dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, kiranya di dalam tahun yang baru ini, agenda kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah sesuai dengan tujuannya Tuhan. Agenda kita sesuai dengan agendanya Tuhan, bukan sesuai dengan agenda kita pribadi saja. Alangkah indahnya kalau agenda kita ini juga sama dengan agendanya Tuhan. Ibu-ibu sekalian, ada satu kata-kata yang indah untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Berjalan bersama Tuhan mungkin bukan melihat banyak jalan di depan kita, tapi satu langkah demi satu langkah kita beriman kepadanya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin bukan melihat banyak jalan di depan kita, tapi satu langkah demi satu langkah kita beriman kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika hidup kami menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan khususnya di masa pandemi ini. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak sendirian, bahwa kami memiliki Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara manusia, tapi boleh menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak membiarkan kami terpuruk. Karena itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, bila mana pada saat ini ada di antara ibu-ibu yang mengalami pergumulan yang berat, jangan biarkan kami terpuruk Tuhan, tapi kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kami mau beriman, kami mau bersandar kepada Tuhan. Biar firman Tuhan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang kuat, wanita-wanita yang selalu hidup berkemenangan dan boleh bersaksi bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita mengangkat pujian kembali sambil melakukan persembahan. Dia
Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini Engkau sudah mengajar kami, memberikan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami yang sudah dicerahkan. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong agar kami mengalami pembaharuan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan. Bukan hanya uang yang kami berikan, tetapi Tuhan, kami ingin memberi diri kami ingin memberi hidup kami, karena hidup kami ini adalah milik-Mu, berasal daripadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan untuk persekutuan wanita yang dia sudah boleh pimpin di awal tahun ini. Kita juga bersyukur untuk tim pelayan dari liturgis, singer maupun juga pemusik. Juga untuk semua ini yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Nya. Pada siang hari ini ada beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan bersama berkenaan dengan pelayanan di Komisi Wanita di tahun yang baru ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengutus hambanya yang setia, Semuwini di tengah-tengah gereja GKY Pluit untuk melayani bersama-sama di persekutuan di Komisi Wanita. Kita akan menyambut Semuwini bersama juga dengan seluruh tim pengurus akan bersama-sama di dalam setiap pelayanan Komisi Wanita sepanjang tahun ini. Kita tetap menyerahkan untuk pelayanan secara online maupun juga kelompok-kelompok kecil dan juga untuk pemerhati kepada setiap jemaat maupun juga ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya di bulan Februari kita tetap seperti biasa, di Jumat pertama adalah kelas persiapan untuk pemimpin kelompok kecil, dan juga di Jumat kedua kita ada kelompok kecil bersama. Jumat ketiga kita ada persekutuan online, dan Jumat keempat kita juga ada persekutuan melalui online. Ibu-ibu boleh memperhatikan jadwal-jadwal yang ada. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan doa berkat. Saya akan mempersilahkan untuk Semuwini memimpin kita di dalam doa berkat. Bapa terima kasih. Sekalian, mengakhiri ibadah persekutuan online pada hari ini, mari kita bersama-sama, kita akan bangkit berdiri, kita akan doa, dan saya akan menyampaikan doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, baik melalui puji-pujian, doa maupun firman Tuhan yang kami terima telah memberkati setiap ibu-ibu sekalian, dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa menyerahkan akan kehidupan setiap ibu-ibu sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan, walaupun
kami masih harus berhadapan dengan pandemi COVID. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami, baik di dalam usaha pekerjaan keluarga kami, baik di dalam studi anak-anak kami. Demikian juga Tuhan di dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shine upon